Baik, selamat malam. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja. Bisa didengar suara saya? Ya, Pak. Saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih. Kemarin kita sudah membahas bagaimana menyusun persamaan gerak dari sebuah sistem 1 derajat kebebasan yang teredam dan bergetar bebas. Kemudian saudara diberi tugas untuk membuat atau menyusun persamaan gerak sebagaimana yang terlihat pada layar ini. Yakni yang pertama, sebuah batang yang pada satu ujungnya ditumpu dengan sendi dan di ujung lain ditumpu dengan pegas dan peredam. Batangnya masanya M, panjangnya L. Saudara diminta untuk menyusun persamaan geraknya. Kemudian yang nomor 2, saudara diminta untuk menyusun persamaan gerak sebuah batang yang di satu sisi ujung ditumpu dengan sendi dan di titik tengah ditumpu dengan pegas dan peredam. Di 2 tugas ini. Sudah dikirim berkas tugasnya ke email saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah. Oke, terima kasih. Saya belum sempat mengedownload karena banyak pekerjaan. Kelihatannya work from home, tapi malah jadi sibuk sekali. Tapi baiklah, kita akan bahas 2 contoh soal ini. Ini yang bergabung sudah banyak ya. Wah, ini datang terus ini. Oke, sambil kita tunggu teman-teman yang lain. Ini si Sandi di rumah atau di luar pulau ini? Siapa, Pak? Ya, di Prambanan, Pak. Prambanan. Edo di rumah? Iya, Pak. Oh ya. Si Vektor di mana nih? Prambanan, Pak. Ya? Prambanan, Gereja Tias Dalem. Oh, Gereja Tias Dalem, Prambanan. Ya. Ahmad Cahyo di mana ini? Di Kulon Progo, Pak. Kulon Progo. Yang di luar Pulau Jawa ada enggak ini? Ada. Yang di luar Pulau Jawa? Ada, Pak. Ada pulau mana ini? Bangka Belitung, Pak. Bangka Belitung. Hadir, Pak, di luar Pulau Jawa. Wah, ya. Luar negeri ada? Ada, Jambi, Pak. Pak. Pulau Sumatera. Oh iya. Luar planet kali ya. Ini teman-teman berdatangan ini. Luar negeri, Pak. Oh.
Sudah pada makan? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Ini malam-malam jadi tidak lapar gitu ya. Alhamdulillah, Pak. Ya, oke. Baik, kita teruskan ya. Sudah, Pak. Kita akan membahas dua soal ini. Mudah-mudahan dengan dibahasnya dua soal ini, pemahaman saudara tentang bagaimana menyusun persamaan gerak itu bisa lebih mendalam. Saya akan sedikit mengulang kuliah minggu yang lalu tentang sebuah sistem 1 derajat kebebasan yang teredam. Bahwa massa ini bisa bergetar bebas apabila dipukul begitu, atau kemudian massa ditarik dan dilepas, dia akan bergetar bebas. Namun karena ada redaman, lama-lama amplitudonya mengecil dan berhenti. Bagaimana kita menyusun persamaan geraknya? Langkah pertama kita membuat free body diagram. Karena ini gerakannya linier, free body diagram ini menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada massa ketika massa M melakukan osilasi. Supaya gampang, kemudian dilihat pada saat massa M itu bergerak ke bawah sejauh X. Ketika massa M bergerak ke bawah sejauh X, maka dia harus mempunyai gaya inersia yang besarnya M kali X double dot atau massa kali percepatan. Ketika massa M bergerak ke bawah sejauh X, maka pada bekas timbul gaya yang melawan yang besarnya K kali X. Demikian pula pada peredam timbul gaya yang melawan yang besarnya koefisien redaman dikalikan kecepatannya atau C dikalikan X dot. Kemudian berdasarkan hukum kedua Newton, jumlah gaya-gaya luar sama dengan massa kali percepatan, maka artinya bahwa gaya pegas ditambah gaya peredam sama dengan massa kali percepatan. Lalu kalau ditulis, ini gaya peredam, C kali X, arahnya ke atas, ditambah gaya pegas, K kali X, arahnya ke atas, sama dengan massa kali percepatan, arahnya ke bawah. Kalau misalnya yang ke atas itu kita kasih tanda positif, maka persamaan di atas itu dapat ditulis C X dot ditambah KX sama dengan minus MX double dot. Kalau yang sisi kanan itu dipindah ke sisi kiri, maka didapatkan sebuah persamaan MX double dot ditambah CX dot ditambah KX sama dengan 0. Nah, inilah persamaan gerak atau governing equation dari sistem bergetar bebas, sistem 1 derajat kebebasan teredam. Ini adalah kuliah yang kemarin. Sekarang logika ini atau metode ini akan kita terapkan pada sistem yang bergetar rotasi,
yakni sebuah batang yang ditumpu di titik O misalnya dengan sendi dan di ujungnya dengan pegas dan peredam. Di batang itu nanti dia mampu bergetar rotasi ya, bukan linier. Katakanlah pada analisis ini kita lihat ketika batang itu bergerak rotasi turun. Sehingga pada ujung ini bergerak turun sepanjang atau sebesar X. Sebesar X. Dan sudut yang dibentuk adalah theta. Tapi perlu dipahami di sini bahwa getaran ini amplitudonya sangat kecil sekali. Sehingga theta ini sebenarnya sangat kecil mendekati 0. Ini perlu dipahami ya. Ketika batang ini berotasi sebesar theta dan ujungnya ini atau tepat di titik tumpu pegas dan peredam ini turun sejauh X, maka batang ini harus mempunyai penggerak untuk bisa mengayun turun yang disebut momen penggerak. Besarnya adalah momen inersia massa batang terhadap titik O dikalikan percepatan sudut. Kemudian, akibat dari ujung batang ini turun sejauh X, maka pada pegas timbul gaya yang melawan sebesar K kali X. Demikian pula pada redaman ini timbul gaya peredam atau gaya redaman besarnya C kali X dot. Akibat adanya gaya dari pegas yang melawan gerakan, ini timbul momen. Momen terhadap titik O yang diakibatkan oleh gaya pegas. Jarak gaya terhadap titik O itu adalah L atau panjangnya batang. Sehingga momennya adalah gaya pegas kali L. Arahnya ke atas karena melawan gerakan. Demikian pula pada gaya redaman juga menyebarkan momen terhadap titik O. Besarnya adalah gaya dikalikan jarak. Jaraknya itu panjang batang atau L. Sehingga momen yang diakibatkan oleh redaman itu adalah gaya redaman dikalikan L. Jadi di sini ada 3 momen. Momen penggerak, kemudian momen pengembalinya ada 2, akibat pegas dan akibat redaman. Kita meminjam rumus atau aturan dari hukum Newton kedua, tetapi diterapkan pada kesetimbangan momen. Jumlah momen luar itu sama dengan momen penggerak. Momen luar yang bekerja ini adalah momen pengembali 1 akibat pegas dan momen pengembali 2 akibat redaman. Maka ini saya kasih MK1 ditambah MK2 sama dengan momen inersia massa terhadap titik O dikalikan percepatan sudut. Momen akibat pegas, ini gaya pegas kali panjang, arahnya ke atas, ditambah momen akibat peredam, yakni gaya peredam dikalikan panjang batang, arahnya ke atas, sama dengan momen inersia batang terhadap titik U kali percepatan sudut. Momen inersia batang terhadap titik U itu kita pernah menghitung dan juga sudah saya berikan contoh-contohnya. Itu besarnya sepertiga ml kuadrat.
Kalau kemudian yang ke atas kita anggap positif, yang ke bawah kita anggap negatif, nanti kita juga bisa menyusun persamaan gerak. Tetapi gaya pegas itu sama dengan K kali X. Gaya redaman sama dengan C kali X dot. Berapakah nilai X? Kita lihat segitiga ini. Ini batang, kemudian ini X, dan ini garis horizontal. Kita tahu bahwa sinus theta itu sama dengan X dibagi sisi miring ini. Sisi miringnya adalah panjang batang. Sehingga sinus theta sama dengan X dibagi L. Karena theta itu sangat kecil sekali, maka sinus theta sama dengan theta. Sehingga kita bisa menghitung X yang mestinya X sama dengan L kali sinus theta. Karena sinus theta sama dengan theta, maka X sama dengan L kali theta. Itu akal-akalannya orang teknik. Sehingga kita punya ini. X sama dengan L kali theta, dan X dot sama dengan L kali theta dot. Kalau X itu sama dengan L kali theta, maka gaya pegas yang besarnya K kali X bisa diubah gaya pegas sama dengan KL theta. Demikian pula gaya redaman yang besarnya C kali X dot bisa diubah menjadi CL theta dot. Sehingga momen kembali satu tadi yang besarnya gaya pegas kali L itu bisa ditulis ulang. Momen penggali satu ini gaya pegasnya adalah KL theta dikalikan L, sehingga hasilnya KL kuadrat theta. KL theta dikalikan L, ketemunya KL kuadrat theta, arahnya ke atas. Demikian pula momen akibat redaman yang besarnya FC kalikan L, karena FC sama dengan CL theta dot, maka momennya adalah CL theta dot dikalikan L, sehingga hasilnya CL kuadrat theta dot, arahnya ke atas, sama dengan sepertiga ML kuadrat theta dot 2, arahnya ke bawah. Nah, kalau yang ke atas kita anggap positif, maka yang ke bawah harus negatif. Sehingga persamaan ini itu bisa kita ubah. Namun, kita lihat di sini ada unsur L kuadrat. Di sini ada juga L kuadrat. Di sini ada L kuadrat. Ini bisa kita coret. Kita dicoret. Sehingga yang di sini tinggal K kali theta, yang redaman ini tinggal C kali theta dot, sementara yang di penggerak ini tinggal M kali theta double dot. Kalau kemudian yang sisi kanan itu saya pindah ke sisi kiri, maka didapatkanlah persamaan sepertiga M theta double dot ditambah C theta dot ditambah K kali theta sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut persamaan gerak. Baik. Ada yang
bertanya, saya persilahkan. Silakan kalau mau bertanya. Mas Haji Kurniawan ngantuk ya? Tidur kali izin ya? Pak, mau tanya Pak. Oh Enggak, ya. Pak. Mohon izin Pak, mau tanya Pak. Oh gitu ya. Ya. Ini kebetulan juga. Mas Gloria gambarnya nggak kelihatan itu. Cuma Ya, ditulis sinyalnya Gloria jelek Pak saja. di sini Pak. Oh gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Itu kalau yang di sini kan untuk gaya yang redaman ini kan C kali turunan dari X ya Pak. Iya, betul. Berarti kalau di sini seumpama kalau yang ini kan dari X tadi L X-nya itu L kali sin theta. Ya, Kalau diturunkan kan jadi L cos theta. betul. Berarti kan bisa ini tetanya apa yang theta ini bisa jadi C saja Pak atau gimana? Oh ya. Kalau baik saya jawab. Secara matematik saudara betul. Karena X itu mestinya L sinus theta. Begitu ya Mas ya? Sehingga kalau diturunkan mestinya jadinya X L cosinus theta. Gitu ya. Ya. Nah, kalau tetanya kecil sekali, cosinus theta akan sama dengan 1. Begitu ya? Iya. Nah, kalau begitu malah nggak selesai nanti. Oleh karena itu kemudian dimulai dari X sama dengan L sin theta. Dan bila sinus theta itu kecil sekali, maka sin theta sama dengan theta. Sehingga X yang mestinya X, mohon maaf, tadi agak kacau anunya. Jadi oke ya, sambung lagi dah. Yang tadi mestinya X itu L sin theta, karena theta itu kecil sekali, maka sin theta sama dengan theta. Sehingga akhirnya X itu ditulis sama dengan L theta. Kalau L theta ini diturunkan untuk yang pertama kali atau turunan pertama, cukup ditulis X dot sama dengan L theta dot. Begitu Mas ya? Jadi awalnya itu dari sebuah pemahaman karena sin theta itu kalau theta itu kecil sekali, sin theta sama dengan theta. Karena kalau kita pakai matematik sekali, sin theta kalau tetanya kecil sekali, maka artinya sin theta sama dengan 0 dong. Kalau theta sama dengan 0, persoalan tidak bisa diselesaikan. Begitu. Iya. Gitu Mas ya. Jadi kira-kira pengakalannya kayak begitu. Baik, ada pertanyaan lagi saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada, saya teruskan ke sinyalnya. Punya saya ternyata juga nggak stabil ya. Mungkin akibat corona. Bisa nyambung lagi deh ya? Bisa ya? Oke. Oke, sekarang kita teruskan. Kita teruskan ke soal yang kedua. Halo? Bisa dengar suara saya? Ya. Oke ya? Bisa, Pak. Oke, nyambung ya. Yang kedua sebetulnya sama, hanya
tumpuan pada pegas dan peredam itu digeser di titik tengah. Persis sama sebenarnya, sehingga tetap ada penurunan sebesar X dan sudutnya itu theta. Akibat batang ini mengayun ke bawah, kita masih punya waktu 10 menit. Akibat batang ini mengayun ke bawah, maka batang ini harus mempunyai momen penggerak. Dan pada pegas timbul gaya lawan K kali X, dan demikian pula pada peredam juga timbul gaya yang melawan gerakan. Kedua gaya itu menimbulkan momen terhadap titik U. Tetapi karena jaraknya itu hanya setengah L, maka momennya adalah gaya pegas kali setengah L, bukan kali L ya, karena jaraknya hanya setengah L. Demikian pula yang peredam itu juga momennya itu gaya peredam kali setengah L, karena jarak ini hanya setengah L. Kemudian kita juga pinjam lagi hukum kedua Newton yang diaplikasikan di momen. Jumlah momen-momen luar sama dengan momen penggerak. Momen luarnya adalah momen akibat pegas dan momen akibat peredam. Momen akibat pegas, gaya pegas kali setengah L arahnya ke atas. Akibat peredam, gaya peredam kali setengah L arahnya ke atas, sama dengan sepertiga ml kuadrat dikalikan theta dot 2 arahnya ke bawah. Berapa besarnya X? Karena ini gaya pegas K kali X, gaya redaman C kali X dot. X sama seperti tadi. Sinus theta itu adalah X bagi setengah L. Tapi karena tetanya kecil sekali, maka sin theta sama dengan theta. Sehingga akibatnya X itu sama dengan theta kali setengah L. Atau setengah L kali theta. Dan X dotnya setengah L theta dot. Sehingga gaya pegasnya menjadi setengah KL theta. Dan gaya peredamnya menjadi setengah CL theta dot. Gitu. Pak, mohon izin Pak. Yuk. Screen-nya nggak ada, Pak. Apa? Itunya layarnya nggak ada Pak. Tulisannya nggak ada? Penjelasannya nggak ada Pak. Iya. Oh, Kayaknya nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Sebentar. Kalau gitu. Screen share-nya nggak ada. Yang tidak ada PowerPoint-nya? Iya, Pak. PowerPoint. Iya, Pak. Oke. Belum ada, Pak. Belum muncul, Pak. Slide-nya. Oke ya, sudah ya? Sudah kelihatan? Pak. Kelihatan ya? Halo? Enggak. PowerPoint-nya kelihatan? Halo. Ya. Pak. Jadi Kelihatan, saya Pak. ulangi, batang ini mengayun ke bawah, ya. Tapi tumpuannya pegas dan peredam itu di separuh panjangnya ini, setengah L. Nah, ketika mengayun ke bawah ada momen penggerak, yakni momen inersia massa terhadap titik U kali theta double dot. Kemudian gaya pegas ini mengakibatkan momen gaya pegas kali setengah L karena jaraknya setengah L, dan demikian pula gaya peredam itu mengakibatkan momen gaya peredam kali setengah L, gitu ya. Momen-momen ini harus seimbang. Jumlah momen penggerak, momen pengembali harus sama dengan momen penggerak. Ini. Berapa nilai gaya pegas dan gaya redaman? Gaya pegas itu K kali X. X
itu adalah setengah L theta. Ini sebenarnya dari sinus theta sama dengan X dibagi setengah L. Karena theta itu kecil sekali, sin theta sama dengan theta. Sehingga bisa didapatkan X sama dengan setengah L theta. Maka gaya pegas jadinya setengah KL theta dan gaya redaman setengah CL theta dot. Oke ya. Nah, kemudian momen tadi gaya pegas itu yang K kali X dikalikan setengah L, jadi gaya momennya yang tadi, gaya pegas kali setengah L. Kalau gaya pegas diisikan ini, maka jadinya adalah K setengah L kuadrat theta. Demikian pula gaya peredaman, yang peredamnya adalah ini, apabila dikalikan setengah L, maka jadinya adalah ini. Sama dengan momen penggerak. Ini ada unsur yang sama, L kuadrat. Ada L kuadrat. Ada L kuadrat, dihilangi saja. Kemudian ini setengah kuadrat. Ini sama dengan seperempat. Setengah kuadrat seperempat. Ini yang di sini itu menjadi seperempat K theta, yang di sini menjadi seperempat C theta dot, yang di sini menjadi sepertiga M theta double dot, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Lalu kemudian yang sisi kanan ini dipindah ke kiri, maka didapatkan sepertiga M theta dot ditambah seperempat C theta dot tambah seperempat K theta sama dengan 0. Inilah persamaan geraknya. Atau bisa saja ditulis seperti ini, tulis saja, tidak apa-apa. Jadi itulah pembahasan daripada tugas. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Kita masih punya waktu 3 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, jawaban saya salah, Pak. Bisa diperbaiki, Pak. Yang mana? Yang salah apanya, Mas? Ini, Pak. Jawabannya, Pak. Yang salah apanya? Nggak sesuai, Pak. Oh, garapan saudara tidak sesuai dengan ini. Iya, Pak. Oh, enggak apa-apa, santai saja. Iya. Tapi sekarang sudah tahu, toh? Oh. Sekarang Iya, sudah Pak. tahu ya? Sedikit-sedikit, Pak. Yo, wes. Iya, sedikit-sedikit. Enggak apa-apa, garapan saudara keliru enggak ada masalah. Yang penting mengerjakan, begitu ya. Ada pertanyaan lagi, saya persilakan. Oke, saya persilakan. Oh, ini Mas, wah Mas Angger ada ya. Selamat malam Mas Angger. Wah, ketawa. Mas Agung gimana nih? Sudah paham? Agung menora ya Agung? Agung? Absen, lanjut Pak. Ada Pak. Ada ya? Ada. Wis dong urung? Ada Pak. Aman. Ya, oke. Manut kancane Pak. Oh, manut kancane. Garapamu bener apa keliru? Nggih, jelas keliru Pak. Oh, jelas keliru. Ya. Tapi sudah ngerti kelirunya? Alhamdulillah sampun Pak. Oke, yang penting sudah tahu gitu ya. Oke, Mas Muhammad Iman Yudhistiro gimana? Sudah paham? Iya, Pak. Ya, oke. Alhamdulillah sampun, Pak. Oh iya. Jawaban kamu keliru atau betul? Keliru, Pak. Oh, keliru ya. Ya, enggak apa-apa. Baik, teman-teman semuanya. Ini ternyata kita dibatasi tinggal 1 menit, kurang dari 1 menit. Terima kasih sekali sudah bergabung. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan kita lanjutkan kuliahnya minggu depan ya Mas ya. Minggu depan kita akan melanjutkan kuliah ini dengan
menganalisis persamaan gerak tadi. Terima kasih. Selamat malam. Selamat melanjutkan tidurnya. Jangan lupa besok bangun pagi untuk sahur ya. Bagi yang menjalankan puasa. Iya, Pak. Kalau saya tak tidur sampai ya nggak apa-apa. Baik. Terima